Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year, karena bicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza senior ini mengudara setiap Selasa. Apa kabar, Rex? Masih sibuk masih. Lo gimana Mel? Kabarnya agak emosi nih sekarang. Widih, Kenapa emosi? ini Ma- dengar-dengar berita-berita PSSI sama Sintayong, Oh, tapi gue TV kira juga. gue kira gara-gara motor. Oh enggak. Itu permasalahan pribadi lah. Jangan dibawa-bawa ke sini. Cuman kan masalahnya itu, Dex. Kan ini lagi vakum ya sepak bola Indonesia ya. Nah, Cerita lagi ada pandemi lah. hmm, Liga 1 baru mulai di stop gitu kan. hmm. Eh, Timnas dapat pelatih baru gitu, terus tiba-tiba nggak ada kegiatan apa-apa udah gitu. Harusnya di apa agenda ini ada training center lah, ada seleksi timnas lah, gitu. Gue vakum gitu. Mulai Tiba-tiba. agak nggak hype lagi sih sebenarnya Hmm. sih. Setelah ini kemarin ada soal hasil undian Piala Oh Asia iya. U16 sama U19. Hmm. Tiba-tiba ternyata ada rame-rame. Sesuai dengan cover kita ya. Iya, Ada antara Sintayong ya. Bung Sintayong dengan Indra Safri Dan atau PSSI juga. PSSI dua Hmm. itu. Hmm. Emang Dan masalahnya cukup gimana? bikin bikin gregetan nggak sih, Dex? Lo gregetan nggak sih? Gregetan lah. Ini lagi nggak ada apa-apa tapi kok diramainnya emang kayak gini. Emang sebelum kita ngomongin masalahnya emang kronologisnya sih gimana sih Mil? Kronologisnya ini mau lengkap apa versi skip apa versi apa nih? Versi padat aja lah. Singkat padat. Singkat pada jelas ya. Nah, Pertama Sintayong ditunjuk tuh timnas Indonesia tuh Desember 2019, nah, akhir tahun kemarin ya akhir baru. tahun kemarin. Masih agak baru sebenarnya kalau dari meskipun udah 6 bulan ya, cuman karena nggak ada kegiatan apa apa, jadi kesannya emang baru kemarin ditunjuk gitu. Masih Harusnya kita fresh main sebenarnya. di international break ya, bulan April, bulan Maret apa April gitu gue lupa. Tapi kan nggak Ada main ya, gara ada di COVID. Thailand kan, harusnya tandang ke Thailand Nah, salah satunya. hmm. Nah itu nggak jadi. Akhirnya tapi belum pernah main ya. Belum pernah main sama sekali. Jadi dia tuh dikontrak 4 tahun. Hmm. Belum pernah main. Ada sih main sih lawan Persita. Tapi gue nggak bilang ini laga persahabatan sih. Nah. Gue bilang Oh ini kalah cuma ya. laga kalah 1-4 Hmm. menang Persita. Hmm. Gue sih ini nggak akan lihat hasilnya, nggak kenapa, karena gue ngerasa emang ini bukan standing, ini mah latihan terus butuh butuh sparring latihan biasa lah gitu. Nah. Dan pas kalah itu Hamkamzah bilang, Hamkamzah tuh kaptennya Persita. Nah. Dia bilang karena pemainnya kelelahan, pemain timnasnya. Dia bilang, ya Oh, ini lawannya, padahal lawannya, dia lawannya dia ngebela tanda kutip gitu. Dia bilang bilang kelelahan. Karena lawannya. harus Sintayong ngegeber fisik katanya. Jadi selama latihan training center itu, ini di bulan Februari kalau nggak salah ya, lawan Iya, Persita Februari. ini. Hmm. Lagi digembleng tuh pemain timnasnya tuh. Lagi Oh digembleng kecapean, fisik, kecapeannya kecapean. gara-gara gitu. Oh. Jadi kecapean disuruh tanding gitu. Tapi mungkin tandingnya emang tadi cuman kayak ngasih apa Match fitness. ya match fitness atau ball feeling juga gitu doang sih sebenarnya Hmm. segitu kayaknya ya. Iya, sebenarnya Sintayong udah banyak dibilang latihan fisiknya keras banget kan ya. Dari Mhm. media-media sih gue tanya. Nah sebenarnya kalau gue lihat sih ini nggak beda jauh sih waktu zaman Indonesia juara SEA Games dulu kan polosin kan. Itu juga dikritik, Oh bukan iya, dikritik iya. sih kayak kayak pemain-pemain tuh pada pada protes lah nih kenapa latihan fisiknya kok berat banget gitu. Bahkan ada program latihannya kan gue bocor gue lihat di tweetnya Ainur apa balasan tweetnya Ainur kalau nggak salah deh orang Jawa Post. Katanya pemain pada kelelahan dan berguguran udah pada males latihan lah gitu. Teman hasilnya gimana kan bagus kan juara SEA Games 91 terakhir kali Ya ini berprestasi. cerita cerita Polosin sih emang cerita salah satu cerita yang terus diputar-putar Hmm, terus sih. Emang pemain muntah-muntah lah apa segala macam gitu. iya. Tapi itu metode lama lah, maksudnya kita nggak bisa ngomong ngasih tahu kalau zaman sekarang ya menurut gua harus Udah muntah dulu apple to baru apple. berhasil gitu ya, nggak gitu gitu. Hmm, Lo harus justru lo harus tahu gimana kadar fisiknya pemain lo gitu ketika lo udah sampai limit, belum tentu itu kemudian jadi berhasil gitu sih. Tapi hmm, kalau soal polosin ya, cuman ngomong-ngomong Sintayong tadi yang apa backgroundnya deh, backgroundnya tuh kan dia mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2012. hmm. Ini Wah, udah level dunia nih. yang menterengnya nih, dia main Piala Dunia Hmm, coy. hmm, Terus
sebenarnya dia pengalamannya juga di sebelum-sebelumnya ngelatih tim junior juga, tim junior Hmm. Korea Selatan. Ada di kelompok Hmm. umum juga, baru kemudian ditunjuk ke tim senior. Hmm. Nah, yang fenomenal itu mereka gagal lolos ke 16 besar, cuma di fase Hmm. grup doang, ya 2018. Tapi yang fenomenal adalah di laga terakhir fase grup tuh kalau nggak salah, mereka Hmm. menyingkirkan Jerman tuh. Menang 2-0, akhirnya Jerman nggak lolos ke 16 besar. Hmm. Ini sejarah memalukan buat Jerman gitu, sampai dia nggak lolos ke 16 besar gitu. Hmm. Terus kalah dari Korea Korea. Selatan. Hmm. Tim asuhannya Sintayong. Hmm. Dia juga Nah, juara AFC Champions League kan? iya dulu Sintayong. apa bareng Seoul 6 kalau nggak salah ya. Iya. CV-nya bagus lah ya. Oke lah CV-nya gitu. Spesial. Kelas dunia, kita bisa bilang udah kelas dunia sih ini. Bahkan dibanding Luis Mia, kalau CV doang ya bagusan Sintayong kan? eh Agak bisa diperdebatkan sebenarnya sih, cuman Soalnya pernah juara sama-sama kan. Eropa ya. Nah, dia pernah Eropa di kelompok umur juga sih, Kalau Luis umur. Milla. Nah, dan dia legenda Real Madrid, bro. Iya sih. Gue sejujurnya lebih tahu Luis Mia waktu pas pertama kali. Misalkan namanya sama-sama pertama kali muncul nih. Gue lebih tahu Luis Mia daripada Sintayong. Iya, iya, iya. Lebih lebih mentereng emang secara, apalagi dia main di Eropa gitu. Hmm. Nah, skip itu dia dikenalin tadi di Desember 2019. Hmm. Januarinya training center tuh sekaligus seleksi timnas Hmm. di Jakarta. Ada yang di U19-nya, ada yang di seniornya juga. Hmm. Habis itu Februarinya mereka ke Thailand Hmm. Thailand ya benar. buat training center sama ada latih tanding juga kalau nggak salah. Nah, Nah, setelah pulang dari Thailand ini yang mulai bibit-bibit muncul perselisihan tuh, mulai ada api-apinya muncul tuh di sini, guys. kenapa Jadi emang? pasca training center itu, Indra Syafri yang Hmm. menjabat sebagai asisten pelatih itu dipindahin ke direktur teknik timnas. Hmm. Seperti dipindahin lah, belum tanding kok udah dipindahin gitu. Nah, Spekulasinya, katanya sih gosip-gosipnya gitu, ada perselisihan antara Indra Syafri sama Sintayong. nah. Tapi Lah kalau masih sebatas gosip. spekulasi doang ya gitu. Hmm. Soalnya kalau dari asisten ke dirtek tuh kan naik jabatan kan? Naik jabatan Hmm. sebenarnya. Hmm. Eh, Makanya ada bilang ini, oh kayaknya Indra Safri diselamatkan tanda kutip gitu. Diselamatkan sama siapa maksudnya? Ya nggak tahu lah. Ya kayak Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dipindah ke World Bank tau nggak? Zaman Oh SBY. iya tahu tahu. Ah, Nah itu ah. kan tanda kutip gitu-gitu. Pokoknya gitulah ada Hmm. intrik-intriknya. Nah perselisihan itu ternyata benar kata Hmm. Sintayong. Hmm. Yang punya duluan PSSI membantahkan bilang nggak apa-apa kok, bukan nggak Nah. ada masalah kok segala macam, aman kok segala Hmm. macam gitu. Ternyata kata Sintayong eh, Hmm. emang benar ada perselisihan. Kenapa Hmm. kemudian Indra Syafri nggak jadi asisten dia lagi, tapi justru naik kemudian ke direktur teknik. Itu wawancara yang hebohnya itu Sintayong sama media Korea Selatan, News Hmm. Join kalau nggak salah. Just join. Hmm. Oh, sebenarnya sebelum ada insiden ini, PSSI juga sempat bikin satgas kan Emil ya? Ya, ini juga salah satu apa namanya intrik juga nih, salah satu desa-desusnya lah gitu. Nah, waktu itu bilang Exco PSSI bahkan nggak diajak berunding lah soal pembentukan satgas ini. Masalahnya gue nggak tahu kalau satgas, gue terakhir kali tahu satgas tuh kata-katanya kan nggak enak kan ya, satuan tugas tuh buat ini match fixing. Jadi di kepala gue tuh kesannya tuh udah negatif aja gitu. Apalagi sekarang kan pas ada berita kayak gini munculin lagi kan satgas satgas timnas gitu. Kalau dulu kan ada BTN, sekarang satgas timnas gitu. Nah ketua satgasnya kan bilang kan akan memecat STY kan, memecat Sintayong. Katanya siapapun pelatihnya Alex Ferguson sekalipun juga bisa dipecat katanya. Kalau kelakuannya kayak gini, kayak Sintayong gitu. Itu juga bikin rame juga. Jadi Hmm. udah ada satgasnya, terus tiba-tiba Sintayong ngomong ke media Korea Selatan. Hmm. Terus dasar satu keluhannya Sintayong itu tadi selain perselisihan dengan Indra Safri, Hmm. dia juga mengeluh juga tuh soal dipecatnya Ratu Tisa. Dipecat atau mengundurkan diri, Dex? Gak tau deh. Keluarnya Ratu Tisa dari jabatan sebagai sekjen PSSI. Hmm. Sintayong kecewa katanya gitu. Karena kan Kenapa emang? uh, keduanya kan cukup dekat sebenarnya kan. Hmm. Di perekrutannya tuh selalu muncul gitu. Mulai dari awal negosiasi segala macam tuh
Ratu Tisa cukup intens lah dengan Sintayong ini. Terus Makanya ini juga pas jadi tuan rumah Piala Dunia U21 juga ya. benar, 20. jadi Ah. Piala Dunia U20 2021 tuh Hmm. salah satu orang pentingnya di Indonesia yang kemudian tuan rumah jadi penunjuk itu juga Ratu Tisa. Hmm. Bahkan kita pernah diundang ngobrol juga kan kita berdua Iya, sama Ratu udah Tisa berdua doang di udah. Garuda Store ya di GBK. Nah, Ya udah soalnya kita berdua doang Mil, enggak rame-rame maksudnya ya. enggak rame-rame. Soalnya Ya, emang kita tapi berdua doang, jadi penting banget. kita, nah itu yang bikin kita kemudian ada yang nyinyirin tuh Dex waktu itu Dex. Kenapa? Dia bilang sekarang ini Oh kan iya. nggak dan Dex udah di ketiak penguasa gitu. Anjing bangsat. Apaan lebih banget. justru ketika kita tahu dari mulutnya langsung, kita bisa makin ngegas gitu. Iya lah. Justru itu kenapa Hmm. kemudian kita ngobrol langsung ya berarti dia yang orang-orang yang tadi yang nyinyir tadi tuh kayaknya mereka pengen konflik aja gitu. Mereka hidup dari konflik tuh Dex. Iya iya, benar-benar. Buat kita Setuju kan? mengkritik biar sepak bolanya bagus kan kalau sepak bola bagus ya udah gitu. Hmm. Kemudian sepak bolanya harus jelek biar gue bisa ngeritik terus ya kan nggak gitu Kayak gitu. nah waktu kita berdua itu dia sempat ngasih bocoran tuh kan Ratu Tisa kan bilangnya kita lagi negosiasi sama pelatih Piala Dunia dia bilang tapi namanya belum mau disebut tapi kita udah tahu di backstage-nya lagi beratnya gitu udah Yang jelas tahu bukan tapi Jose Mourinho kan? Soalnya nggak pernah main di Piala nggak Dunia. pernah bener. Nah perselisihannya tadi selain apa namanya soal Ratu Tisa soal sama Indra Safri juga soal tempat training center. Cara singkatnya, Sintayong tuh pengen diadain di Korea dalam waktu dekat. Karena kata dia, karena situasi pandemi lebih mudah dikontrol segala macam. Sintayong lebih percaya kalau timnas itu di Korea Selatan aja gitu. Selain itu ada juga lawan latih tanding yang kata dia cocok untuk di Korea gitu. Karena kalau melihat timeline-nya pun sebenarnya ada jadwal training center di luar negeri Dex dalam waktu dekat ini sebenarnya di April tuh bahkan ada muncul opsi juga tuh tapi kayaknya belum diketok palu ya ada opsi ke Jerman segala Dex buat timnas ini. Jadi emang wajar kemudian dia Sintayong minta ke Korea gitu kira-kira itu kronologis masalahnya tuh. Sebenarnya panjang juga ya. Lumayan panjang sebenarnya. Seru lah. Tapi kalau mau diintisarin lagi deh, poin-poin masalahnya apa aja sih emang? Masalah Pertama deh, gua dulu deh. Yang Sintayong beneran bilang ke media Korea kayak gitu ya? Masalahnya ngapain juga dia ngebahas masalah internal ke media luar, meskipun dia lagi di rumah sendiri ya di Korea ya? Iya nggak sih? Iya, itu juga aneh sih. Gue bilang sih aneh sih. Ini aneh-aneh banget lah ini soal ini apa. Tapi secara umum tuh Sintayong tuh emang punya sejarah mulut pedas kan sebenarnya. Oh gitu. Bacotnya inilah dia tuh cukup bikin telinga panas lah. Pernah Punya track ngapain aja? record itu. Kayak yang dulu soal dia ngeritik pemain timnas Indonesia katanya umpan dan kontrol bolanya kayak pemain SD katanya. Bahkan pas latihan itu di Stadion Madia itu. Kalian kalau ngecek videonya kayaknya harusnya ada sih karena di situ pas itu ada banyak wartawan yang nge-shoot juga itu. Si Sintayong ngasih pelajaran passing sama kontrol bola ke pemain-pemain timnas sambil bilang kayak umpan lu kayak anak SD gitu anjir. Dan kritik saya kayak gini sih gue banyak orang yang kaget tapi gue sih nggak kaget waktu itu. Karena gue merasa ini mah biasa aja gitu. Kritik terbuka ke pemain sendiri tuh menurutku sih wajar sih. Bahkan di pelatih tuh memakai ini sebagai strategi mental timnya gitu. Main game lah ibaratnya gitu. Mourinho sering pakai itu kan. Iya. Dia kritik ke tim sendiri. Kalian search lah Mourinho kritik tim sendiri gitu atau kritik tim gitu. Banyak banget lah itu. Ada Joko lah itu Balotelli itu nggak habis-habis tuh mereka sih ngomong ke media bahkan ngomong ke dalam konferensi pers. Jadi wajar aja sih gitu. Cuman kalau yang kritik ke federasi sendiri itu dalam artian karena dia lagi bekerja di Indonesia ya. Kritik ke federasi bosnya lah gitu. Terus apalagi kritiknya sangat pedas dan dia itu anak baru gitu baru ditunjuk belum juga main.
Menurut gue sih nggak wajar. Aneh. Aneh bos, ini bos. Gimana menurut lo? Tapi apa mungkin keceplosan kali ya Sintayong ya? Soalnya gue lihat habis berita ini keluar, gue langsung nge-search nih. Katanya Sintayong emang sering bacot sih ke media dari dulu pas Hmm. dia jadi pelatih. Federasi Korea juga sempat gak suka sama Sintayong, cuman gara-gara prestasinya bagus, makanya tetap slow-slow aja kayak lo kayak punya teman berisik aja gitu, cuman lo tahu dia pinter, dia jago gitu ya udahlah. Cuman lo berisik aja lah gitu. Intinya kayak gitu. Atau kalau yang gue baca dari media-media di Korea tuh. Nah, masalahnya adalah Sintayong ini belum main di Indonesia. Jadi, gue masih ada di tahap bingung juga menyikapinya, Dex. Kalau misalkan dia udah main, dan mainnya timnas bagus banget, keren Hmm. lah gitu pokoknya. Hmm. Dia bacot apapun, jelek-jelekin Indonesia apapun, gue juga nggak akan peduli sih Dex gitu. Bener-bener. Mudah-mudahan. Kayak Masalahnya lulus orang Mia lah ya. ya ya ya, Bismillah. Kan bagus tuh mainnya. Meskipun hasilnya Bismillah. gak bagus. Ya, ada miss targetnya kan dia dari target. Tapi secara dan Luis Milla banyak yang memuji, pelatih-pelatih Indonesia juga muji apa Hmm. pas gue pernah ngobrol sama Fahri Husaini, pelatih idola gue juga tuh. Hmm. Jadi dia memuji banget soal Luis Milla itu emang keren banget katanya gitu. Bahkan Hmm. sama ada juga kok sempat ngobrol juga sama Rocky Putira ya. Dia Hmm. bilang gue udah lama nggak lihat timnas kayak gini Oh iya. katanya. Kita ngobrol Dia sama bilang, gue waktu itu. oh ya lo ada juga ya, lupa. Dia bilang Iya. ada timnas lagi kebobolan, lagi dalam kondisi tertinggal, tapi mentality pressingnya masih pressing kayak main di awal gitu, nggak ada turun mental, nggak ada apa, kata dia. Wah ini gila sih kata dia gitu. Nah Mental. masalahnya itu kan Luis Mia. Nah kalau Sintayong emang belum membuktikan itu sih Emil ya. Masalahnya itu. Jadi kemudian mau ngebelain juga gimana? Ya dari CV-nya doang paling ngebelain ya. Bagus nih orang juara dunia. Juara dunia. Pemain kelas. Pelatih kelas dunia. Udah juara Liga Champions Asia. Iya dari itu doang gitu dan Hmm. kemudian jadi bingung juga itu dan emang mulutnya juga kurang ajar sebenarnya sih. Iya ya. Tapi kan Tapi dibalas kan abis itu kan. Indra Safrinya Nah, yang dia bilang apa Sintayong tuh nggak profesional dibilangnya karena tadi alasan-alasan kayak gitu tuh nggak oke katanya gitu. nah, nah, masalahnya tuh pas dia komentar itu gue taunya dari mana coba? Situs PSSI. Aneh Iya, banget deh. Terus juga judulnya juga kayak provokatif gitu. Bawa bawa harga diri bangsa. Gue lupa judulnya gimana. Artikelnya naik di situs PSSI kan. Nah menurut gue sih ini memang judul yang menarik, clickbait gitu. Kayaknya kalau gue kerja di media enak lah buat dinaikin kayak gini. Cuman ini kalau di situs PSSI menurut gue nggak etis sih untuk situs federasi ikut goreng isu kayak gini. Menurut lo gimana? sama. Makanya kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan juga ini sebenarnya. Kayak di setting gitu ya? Ada kan kalau lo masukin berita ke situs resmi kan berarti nggak mungkin diketik sendiri kan sama Indra Safri gitu. Iya ya. Dinaikin ke CMS-nya sendiri, login sendiri, Hmm. ngetik sendiri, ngedit sendiri, nge-publish sendiri, kan bukan Indra Safri yang kayak gitu kan. Hmm. Ada banyak orang, minimal 2 orang yang terlibat lah. Orang di Safri semua yang upload itu. Tapi kan nggak segitu juga gitu. Hmm. Apalagi sebesar PSSI kan mereka punya direktur media, punya apa segala macam gitu. Jadi semua orang di sana tahu kalau ada hal ini kan harusnya gitu. Harus gitu. Cuman masalahnya kalaupun mau licik lah gitu, kalau gue sih anggapannya jangan dinaikin di situs PSSI, tapi ya dibocorin aja gitu. Transkripnya dibocorin, bilang ke media mana gitu. Jangan naikin di situs sendiri lah. Jadi Ya, kelihatan gak etis aja. Dapat senjata lah buat menyerang PSSI jadinya orang-orang tuh. atau ada juga itu pembelaan yang wajar juga mungkin ya dari Indra Safri mungkin yang merasa uh, PSSI dan Indra Safri gitu Wajar. merasa ya gue harus melakukan pembelaan nih gitu. Hmm. Isinya wajar, bagus, isinya bagus. Secara kata-kata dan secara konten tuh enak lah gitu. Cuman ya itu nggak etisnya di situs PSSI aja sih menurut gua. Itu doang masalahnya. Bukan isinya, bukan apa-apanya lah. Fotonya segala macam nggak ada masalah. Ya dia beratnya cuma membalas saja, cuman membalasnya dipertontonkan gitu kan sebenarnya. Hmm. Tapi setahu gue sih nggak dibahas sih. Nggak tahu deh kalau ini Nggak di tweet ya, nggak di tweet kayaknya. ini tuh Selasa tanggal berapa nih? 23 Juni ya.
nggak dibahas. Ini kan setahu gue 20 Juni beritanya. Cuma ditaruh aja di situs PSSI udah gitu ya. Heeh. Iya, Tapi netizen yang menggoreng kemudian. iya, bener sekali. Dan Wah, media-media semuanya juga udah membahas kayak apa siapa pengganti Sintayong gitu-gitu segala macam kan iya, udah rame ngeselin tuh. banget sih. Udah rame aja. Nah ini juga yang pengen gue tanya juga, siapa sih orang pertama yang nerjemahin apa ya berita dia di mana tadi di media Korea itu Terus Joy ini kalau nggak salah ya. ini juga loh, bukan provokator sih. Orangnya tuh gigih lah gitu dalam mencari konten tuh. Kontennya bagus, suka gue. Kayak gue juga kalau jadi pegiat media juga gue akan lakukan itu. Nih rame banget nih mas ini. Tapi yang kepikiran pertama siapa sih? Lo nggak tahu ya? Ah gak tahu deh, so, jangan nuduh gue, jangan lo nuduh gue ya, enggak anjir. Gak, gue kan Atau nanya nih. jangan-jangan lo sendiri, enggak Enggak, gue nggak tahu. Kalau gue buat sendiri buat gue podcast. udah buat duluan. Gue yang kan siapa ya? Gue nggak tahu deh. Nantilah kalau di tracking sih nemu sih kalau di tracking nemu Hmm. yang pertama kali. Cuman ya anggap aja inilah, anggap aja angin lalu lah. Tapi kata kata Indra Safri, dia bilangnya Hah? Sintayong koar-koar gitu karena dia nggak bisa memenuhi target PSSI, dia bilang gitu. Emang apaan target PSSI? Salah satunya juara AFF kan, juara AFF Nah, juara AFF gue tahu sih. 2020. Terus ada Perempat nantilah ada final bagi nih, 19 kalau nggak salah. kenapa Des? Perempat final U19. Ya, salah satunya itu juga. Jadi udah emang musuhan banget sih mereka berdua ini udah. Kayak susah di ini ya, susah bersatu nih antara Indra Safri dan Sintayong itu kan. Dan kalaupun akhirnya kemudian damai ya, Hah? kayaknya nggak saling sapa deh mereka berdua nih. Kalau ketemu di kantor ini, ya nggak sih? Feeling gue sih gitu. Cuman kalau ini coba kita ngomongin orang satunya lagi ya, bukan Sintayong ya. Indra Safri menurut lo. Indra Safri tuh masih dianggap ini gak sih? Kalau kata lo pahlawan lah bagi sepak bola Indonesia. Kan dulu jasanya banyak kan. Ya kalau tadi kita udah bacain CV-nya Sintayong, ya kita juga bacain CV-nya Indra Safri. Jasanya banyak banget menurut gua buat sepak bola Indonesia gitu. Menurut lo gimana? Masih ini kah? Masih oke kah? Ada periode emas Indra Safri yang kemudian dia membawa Evan Dimas juara AFF itu kan. Itu melegenda Hmm. banget lah. Hmm. Bahkan itu bisa Film-filmnya dibilang ya? salah satu titik poin apa milestone prestasi timnas Indonesia bahkan. Hmm. Jadi ya wajar kemudian dia dapat apresiasi gitu karena udah dianggap udah lama gak juara tiba-tiba juara terus bikin sepak bola bergairah kembali pasca AFF 2010. Hmm. 2010 itu kan bergairah tuh masuk final tapi kemudian jeblok di final gitu. Bedanya kalau yang Desafri ini angkat piala endingnya gitu. Nah, Meskipun dia angkat piala kemudian dia belusukan juga ya? dua kali ini Dex ya apa salah satunya dia bilang penemu bakat lah segala macam. Nah, Setelah Piala AFF yang di Sidoarjo itu kan ada kualifikasi Piala Asia tuh hmm. yang ngalahin Korea Selatan di GBK waktu Di main GBK, hujan. itu gue nonton tuh. Itu juga Nonton langsung. heboh juga kan itu. Tapi Hmm. begitu masuk ke apa Piala namanya, Asianya. kayaknya melempem gitu. Hmm. Gue kasihan sama teman kita Dex, Arista Siapa kata Budiono, tadi kita Arista Berione? menggebu-gebu dia percaya diri untuk ini masuk Piala Dunia nih, waduh. Sampai Gila. keluar stadion ya buat klinik ya. Pokoknya dia segala macam. Dia kan berangkat ke Myanmar atau kalau nggak salah itu yang Piala Asia-nya itu. Hmm. Sampai berangkat. Kasihan juga tapi ya apalah itu kan untuk cintanya dia yang timnas kayak yang luar biasa. Nah pas itu kan kemudian langsung down lagi tuh si Indra Safri Hmm. kan. Apalagi Hmm. ada fase tur Nusantara tuh yang membawa timnas U19 keliling Indonesia. Iya, iya. Itu Gitu. salah satu faktornya tuh. Nah itu juga yang ya kemudian inilah jadi presiden buruk. Cuman kalau sekarang Masih gue relevan menurut lo? eh kemarin di Piala AFF yang U19 juga nggak itu juga apa SEA Games ya kalau nggak salah ya. Di games ya. SEA Games juga nggak gagal juga kan. Hmm. Dan kalau di senior sih belum sih dan kalau ada lo bandingin sama Sintayong lah, gue jelas-jelas untuk ya mendingan Sintayong jauh lah gitu. Kalau dari CV ya. Soalnya kan gosipnya kan ya kalau Sintayong kenapa-napa yang gantiin Indra Safri kan. Ini kenapa Iya. gue nanya kayak gini kalau masih relevan gak Indra Safri itu bagi sepak bola Indonesia? Masih Eh sih jawabannya ya sebenarnya ya. ya mau nggak mau
Lo ada pilihan siapa lagi gitu, pelatih asing lagi kan nggak mungkin. Ini Kayaknya di situasi kayak sekarang nggak mungkin lagi nggak pelatih kelas dunia lagi gitu. kalau pelatih lokal sih ada Seto sih bagus sih. Iya, saya tuh belum terbukti juga. Belum Lo terbukti bilang juga cuman bagus-bagus emang. Hmm. dan kayak kalau sama-sama Indra Safri punya pengalaman di timnas gitu. Safri lah. Jadi kayak masih masih bisa ya ada fansnya Seto, Seto ada fansnya, Indra Safri ada Hmm. fansnya, tapi ya secara umum sama-sama aja sih menurut gue sih, dua itu sih. Lo nggak bisa ngasih ya kayak lo Simon McManamy, dia Itu juara kayak KRF juara. sih deh. Liga eh, jago banget di liga gitu. Dibawa ke timnas semuanya. Blerex. iya, tapi gue emang gak pernah teryakinkan sih sama Simon sih. Iya, tapi ya maksudnya itu kan yang terjadi sama ya kalau lo bandingin sama Seto tadi misalkan. Hmm. Ya bisa Uh, jadi ya. jago, Hmm. Seto jago di liga. Kemudian uh, Simon naik, Memble. Nah, apa kalau bisa menjamin Seto ketika naik dia akan sukses? Belum Kan nggak tentu. juga gitu. Nah, Makanya ya mendingan ini aja lah. Tapi bagian yang Indra Safri sama Sintayong ini sebenarnya hubungannya unik juga sih, Dex. gimana tuh uniknya? Ya masalahnya kan dulu asisten. Nah, Kita tahu lah ketika Sintayong ditunjuk asistennya ada Indra Safri salah satunya. hmm. Tiba-tiba belum main, baru training center, berantem mereka berdua. Berantem dipisahin, tanda kutip. Nah, Kirain Indra Safrinya mundur terus ganti klub mana gitu. Ternyata masih di timnas juga. Bahkan dipindah jadi direktur teknik. Nah, secara struktur lah, tugasnya direktur teknik itu mengawasi pelatih kepala. iya. Jadi yang Jadi sebelumnya dia asistennya doang, tiba-tiba jadi bosnya Sintayong. Kan aneh. ada juga ya. Ini ngomong-ngomong tuh di Retek Indonesia tuh sebelum Indra Safri berarti siapa? Nurwindo ya? Nurwindo, beliau ini ke apa? Merasa udah nggak fit lagi untuk jadi direktur teknik katanya Hmm. sih gitu. Dari kapan sih? 2010 kalau nggak salah ya? Iya kalau nggak salah. Udah lama juga sih dia. Udah lama juga Dan ya? badan tim nasional udah nggak ada juga kan Udah nggak sebenarnya. ada. Udah di PTN terus setelah itu baru-baru ini baru lagi pakai Satgas. Satgas. Tapi ini dulu deh. Tadi gue udah sempat gue sempat minta tolong lo buat ngasih bahan Nah, soal emang direktur teknik sama kepala pelatih gitu dalam artian tugasnya Indra Safri sama tugasnya Sintayong. nah. Tolong ke lo buat ngejelasin sebenarnya kayak tugas pokok dua-duanya itu bedanya apa gitu, apa yang membuatnya berbeda, terus sama contoh-contoh suksesnya lah antara ada gak sih negara-negara dunia lain yang memakai direktur teknik gitu. Jadi direktur teknik kan bahasa Inggris itu kan technical director ya. Itu sama aja sih kalau lo sebut dengan director of football atau sporting director itu sama aja. Ini intinya tuh sebagai penengah sih antara board dan pelatih. Umumnya di klub. Kenapa gue nyebut board ya? Soalnya di klub umumnya. Tapi di Retek tuh dinilai kerap mencampuri otonomi dan wewenang pelatih lah. Banyak contohnya. Ini dua yang gue kasih contoh ya. Dennis Wise waktu sama Kevin Keegan di Newcastle tuh lumayan lumayan keras tuh ininya masalahnya sama Van Gaal sama Koeman. Waktu itu Koeman tuh pelatih Ajax, Van Gaal direktur tekniknya. Nah, Van Gaal terlalu banyak ikut campur, jadi mau intervensi terus. Nah, disitulah masalahnya. Makanya tadi gue bilang Dirtek suka ikut campur terus. Makanya pelatih tuh kadang-kadang suka merasa terancam. Ini mungkin wajar ya. Sintayong mungkin merasa terancam sama Indra Safri. Kalau dari dugaan gue. Nah, kalau dari tugas, sebenarnya nggak ada tugas akhlaknya sih, Mil. Tergantung klubnya atau tergantung negaranya. Intinya sih pelatih sih ngurusin semua yang di atas lapangan. Nah, kalau di Retek tuh ngurusin yang di luar lapangan, kayak bisnis, nge-hire dan pecat staf pelatih, scouting, rekrutmen, strategi jangka panjang, improve fasilitas, filosofi juga kadang bahkan jadi kerjanya di direktur teknik. Cuman itu balik lagi kembali ke klub masing-masing atau negara masing-masing. Nah, kalau di level timnas, dia tuh punya tanggung jawab dalam program pengembangan teknik secara nasional. Ini hubungan langsungnya tuh sama Sekjen, terus juga Presiden Federasi, sama siapa? Iwan Bule berarti ya. Sekarang Sekjennya siapa sih setelah Ratu Tisha? Lupa gue. Ada Cucu ya? saudaranya, lupa Namanya gue. sih Cucu pokoknya. Jadi si Dirtek Bukan, ini lupa gue. Itulah. Dirtek ini berhubungan langsung dengan Sekjen, Presiden Federasi, sama bahkan Komite Eksekutif tentang visi jangka panjang, pengembangan strategi teknik dalam beberapa tahun untuk meningkatkan level permainan timnas. Nah,
Ternyata setelah gue cari-cari, memang lebih banyak dirtek itu di klub, di timnas tuh dikit. Tapi di FIFA udah diatur dirteknya ternyata. Dirtek untuk timnas lah. Katanya untuk mengembangkan sepak bola putra dan putri dalam hal-hal berikut nih. Jadi sepak bola putrinya juga harus dikembangkan ya. Ada 7 hal katanya. Yang pertama, sepak bola masyarakat. Jadi dirtek tuh bertanggung jawab kayak memasyarakatkan sepak bola lah gitu. Gak cuma elit doang. Yang kedua, edukasi pelatih. Yang ketiga, baru sepak bola elit. Atlet-atlet elitnya lah. Terus habis itu, yang keempat, penelitian dan dokumentasi. Yang kelima, aspek di atas lapangan. Yang keenam, kepemimpinan dan juga analisis. Dan yang ketujuh, kemampuan organisasi gitu, Mil. Kalau dari FIFA. Nah, kalau dari paparan lo tadi tuh, gue ngerasa seandainya ini bisa bersinergi antara direktur teknik sama kepala pelatih, gue sih ada bayangan cerah gitu ibarat. Ini asik banget nih kalau kalau sampai kejadian nih. Kayak misalkan status training center kepala pelatih pengennya ada di Korea karena menganggap situasi pandemi lebih terkontrol. Hmm. Habis itu ada lawan-lawan uji tanding lebih lebih terjamin karena Korea Selatan udah main bola lagi, liganya udah jalan lagi. Jadi Hmm. secara match fitness mereka ready untuk tanding gitu. Kalau Hmm. di Indonesia kan sepak bola stop total kan gitu. Iya. Nah, gue ngerasa kayak misalkan anggap aja Sintayong dia curhat ke Indra Safri tuh, Hmm. Indra, gitu. Gue pengen lawan-lawan yang uh, Fresh. fresh mainnya kayak gini. Hmm. Terus habis itu uh, karena gue lihat lawan di grup ya fase grup ini, tolong lo bantuin scouting buat melihat calon-calon lawan. Nah, lo colong-colong cari lawan yang mirip-mirip gaya mainnya dengan ini. Hmm. Misalkan, oh ternyata mereka posturnya model-model kayak gini. Oh mereka filosofi bermainnya kayak gini. Lo tolong cariin lawan sepadan gitu. Hmm. Nah, habis itu si direktur tekniknya nyari tuh. Oh ini, gue nemu ini. Mendingan jangan di sini karena di sini. Mending di negara ini aja. Misalkan dia tiba-tiba nemu sekalian aja ke Eropa atau kemana misalkan gitu. Hmm. Nah kan jadi sinergi yang oke gitu. Gue ngebayanginnya Iya. gitu. Bahkan bisa misalkan masalahnya adalah ya kita tahu alat PSSI maunya di Indonesia mungkin karena uang juga ya. Gue sih Hmm. salah satu prediksinya sih karena kalau bawa sekarang ke Korea dengan kondisi krisis kayak gini kayaknya butuh duit yang super banyak gitu. Hmm. Apalagi gajinya Sintayong juga dipotong 50%. Jadi tiba-tiba Indra Safri bilang, "Oh, lo ini khawatir sama pandemi ya, Hmm. Sin?" gitu. Karena manggilnya Sin kan. Atau Yong. Tae. Lo kan khawatir sama pandemi. Gue jamin di ini kita ada Stadion Madia di dekat Hmm. GBK. Di dekatnya ada hotel Sultan misalkan gitu. Hmm. Atau hotel di sekitar GBK situlah. Gue bisa ngejamin lo pemain akan di sini doang gitu. Lo dalam waktu misalkan lo butuh 2 minggu intens, gue bisa menjamin pemain nggak akan keluar masuk apa segala macam gitu selama dua Hmm. minggu lo pemain konsisten. Gue bisa manggilin kalau lo butuh latih tanding gitu. Gue bisa cari akademi lain atau klub Liga 1 yang gaya-gaya mainnya mirip misalkan gitu-gitu. Hmm. Nah itu kalau terjadi sinergi kayak itu kan gue main, wah anjir keren banget sih gitu. Iya, bener. Kenyataannya ternyata malah saut-sautan ini argumen. Tapi lo tadi kalau bilang contoh suksesnya gitu ya. Kalau di Retek ini sebenarnya sih lebih sering ditemukan di klub sih Mil. Kayak Siki BG Christian. Tahu kan lo? Tiksi. Nah, Si ya. gue ini bang dari Barca ke Man City karena Pep Guardiola, gue inget banget. Iya. Sebenarnya kan kita kalau lihat rekrutan pemain yang bagus kayak Torre gitu-gitu kan gara-gara dia kan. Nah, cuman sebenarnya banyak juga sih yang gagal juga kayak Halep, Cirginski juga gara-gara dia. Jadi tapi memang lebih banyak kisah-kisah suksesnya. Terus juga yang kedua misalkan kayak Monchi di Sevilla bagus banget kan. Terus habis itu ke Roma. Terus juga kalau di Chelsea itu Michael Emenalo namanya. Damien Comolli juga pernah di Arsenal, Spurs, Liverpool, sama Fenerbahce. Sama yang sekarang lagi banyak diomongin Ralf Rangnick di Red Bull Leipzig. Oh Leipzig, oh ya. Itu kan pelatihnya kan Nagelsmann memang kan. Cuman dia yang di filosofi soal perekrutan pemain harus di bawah berapa sih gue lupa 25 atau berapa tahun gitu. Terus juga game mainnya harus pressing kayak gitu-gitu tuh otaknya di Ralf ini sebagai dirteknya Leipzig gitu. Nah, itu kan di klub tapi Dex. Kalau di Nah, timnas gimana? lo tahu generasi masa Belgia kan?
Tahu, gue pernah bikin tulisan soal ini sih. Nah itu mastermind-nya itu ada di namanya Michael Sablon. Yang dia Kayak blueprintnya itu kan ada blueprintnya. grupnya tuh Buat dari, semua tim harus main 4-3-3 salah satunya itu. nah iya, Eden Hazard, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, itu dari situ semua. Dari gara-gara Michael Sablon itu. Udah terbukti sukses kan di Belgia kan. Peringkat satu FIFA, meskipun nggak juara dunia ya, tapi peringkat satu FIFA. Nah dia dikontrak lah sama Singapura. Sepak bola Singapura nih, tahun 2015. Ayo dong lo bikin sepak bola kita kayak Belgia katanya gitu. Ternyata cuma 3 tahun dia di sana. Gagal. Sebenarnya sebenarnya nggak gagal amat sih. Jadi kontrak pertamanya itu 2 tahun. Di tahun kedua dia diperpanjang, tapi habis itu nggak dilanjutin lagi. Nah, kenapa gagalnya? Karena dinilai nggak cocok sama budaya Asia Tenggara katanya. Jadi kan kalau orang bule kan mungkin maunya kayak tepat waktu, disiplin kayak gitu. Sementara di Asia Tenggara mungkin agak malas-malas kayak gitu-gitu tuh. Yang hal-hal receh kayak gitu gue baca di media Singapura katanya nggak cocok ternyata misal Sablon. Padahal ini orang udah terbukti sukses di Belgia. CV-nya udah keren banget lah. Tapi begitu di Singapura nggak cocok. Nah, disitulah pelajarannya bahwa kita tuh nggak bisa sembarangan nge-hire orang, terutama di level-level atas gitulah. Makanya kan kalau di perusahaan-perusahaan kan meskipun bos-bosnya dari asing juga kan kalau bawahannya biasa aja juga nggak akan sukses kan perusahaannya. Nah sekarang di Singapura ini ternyata masih orang asing lagi dirteknya namanya Joe Palacic nggak salah dari Australia. Mhm. Nah kalau soal dirtek di timnas memang nggak banyak yang kita sukses sih Mil. Tapi kalau cuma nyebut doang nggak bisa nyebut berapa lah. India punya Doro Ishak namanya. Ini orang Romania nih. Terus juga Malaysia di Asia Tenggara misalkan ya. Malaysia punya Peter Deru. Tadi Singapura punya ya orang Australia itu. Vietnam punya orang Jepang namanya Yusuke Adachi. Sisanya ternyata nggak ada di AFF tuh yang punya direktur teknik gitu. Kalau gue pernah ngobrol sama Robert Rene Alberts nih, kan kita kan suka, tadi kan gue bilang kan suka intervensi kan antara dirtek ke pelatih kan. Makanya Hmm. di Inggris tuh hampir nggak ada dirtek tadinya, meskipun sekarang sekarang udah ada dirtek. Karena itu udah di cover oleh manajer. Sementara kita kan bingung, manajer, pelatih, dirtek nih ada tiga nih. Beda-bedanya gimana? Nah, waktu gua ngobrol sama Robert Rene Alberts, dia itu sebenarnya memainkan peran pelatih, manajer sekaligus dirtek. Waktu di PSM tapi ya, gua nggak tahu dia di Persib gimana. Nah, terus untuk yang episode ini gue sempat ngobrol sama Coach Justin. Coach Justin kan ex dirtek timnas futsal kan ya. Jadi gue Ya. gua pengen nanya coach, bantuin gue perspektif dirtek dari yang nasional dong kayak gimana sih gitu. Kalau ada yang dari luar negeri tuh gue ada banyak lah, udah banyak tahu gue bilang gitu. Nah dia jelasin emang dirtek harus dibudayakan terutama di Indonesia. Soalnya katanya kalau enggak nanti satu negara cuman ketergantungan sama satu pelatih doang. Nah cuman dia bilang kalau bisa cari yang selevel biar nggak saling ngotot katanya gitu. Kecuali dua-duanya orang asing. Soalnya kan gak ada backingan kan. Tapi dia bilang sih sebaiknya paling bagus memang kalau sama-sama orang lokal. Soalnya butuh biar ada teman diskusi dan yang ngontrol juga gitu. Jadi Berarti yang sekarang ada backingannya, Dex. kalau Indra Safri harusnya sih ada sih. Dugaan gue ada sih Oh, oke. Okay. Dirteknya. Jadi maksudnya lo kalau lihat konfliknya gitu antara Indra Safri sama Sintayong misalkan, ya lo kalau dilihat dari perspektif PSSI sih ya wajar lah ngebelain Indra Safri gitu. Iya nggak sih? Iya sih, model-modelnya emang. Dan kalau di secara umum, lo setuju nggak sih kalau Indra Safri cocok dari ini direktur teknik? Gue lihat dari pengalamannya Indra Safri ya kayak dia belusukan, dia tahu bakat-bakat pemain, dia tahu sepak bola Indonesia kayak gimana juga hal-hal positif dan negatifnya. Menurut gue sih dia cocok di Dirtek sih memang. Dia tahu luar dalam lah gitu. Cuman kan ada satu jabatan mungkin ya yang belum dia masih penasaran lah. Itu timnas senior kan. Makanya wajar juga Jadi pelatih. ketika gue apa ya kalau mau mewajarkan dia ngincer jabatan itu seperti yang dia ucapkan di mana sih YouTube tuh Oh, Hanif di Hanif dan vlognya Randy. Randy Show itu. Heeh. Itu sebenarnya lagi bercanda Dan sih konteksnya sih. kalau bercanda, Ya. cuman gue post aja biar lucu aja. Cuman di wawancara sebelum-sebelumnya, tapi Dex Hah? emang dia mengamini hal itu sih. Dia bilang doakan saja, terus ya siapa yang nggak mau dia bilang gitu. Hmm. Emang itu udah diaminin sama Indra Safri, bukan bukan
kita karang-karang ya, emang dia pengen mengincar jabatan itu gitu. Cuman ya kalau kondisinya kayak sekarang ya nggak etis lah untuk lo kemudian mengincar jabatan gitu, karena kata Ardi Sufi yang satu teman kita juga, dia bilang kalau di Indonesia ini budaya pelatihnya itu sebenarnya saling sopan santun gitu. Uh, sangat anti membicarakan taktik pelatih lain, kayak mengkritik apa gitu, sangat anti. Terus kalau disuruh ngeritik atau apapun gitu, baik-baik aja gitu. Oh iya, dia pelatih idola saya, dia pelatih bagus. Itu modelnya ini budaya itu udah budaya saling menghormati gitu. Makanya begitu ada IS yang lain, bukan Indra Safri. Yes, yang lain. Iwan Setiawan. Koar-koar gitu, kaget semua orang tuh. Hah, kok ini orang kaget gitu. Tiba sekarang IS yang lain juga koar-koar juga ternyata. IS yang beda sih, lebih belak-belakan Iwan Setiawan. Iya ya, maksudnya itu. Jadi model-modelnya emang sebenarnya lokalnya gitu. Lokalan tuh harusnya lebih lebih kalem gitu. Gitu sih. Dan kalau ngomongin soal tadi training center, kan satu permasalahan juga tuh Dex. Ketika di PSSI dan Indra Safri pengennya di Indonesia, tapi si Taeyong pengennya di Korea Selatan. Menurut lo ini dengan situasi sekarang, mendingan kayak gimana untuk training center nih ya? Secara umum sih gue udah jelasin di episode 38 ya waktu itu ya. Jadi kembali ke masalah dalam rangka apa, di mana, dan kapan. Jadi buat apa lo training centernya? Kalau misalkan kalau mau main di Piala Dunia di Qatar 2022, ya TC-nya jangan ke Eropa Utara, misalkan ke Skandinavia gitu, nggak cocok. Nanti mainnya di cuaca panas, lo latihan di cuaca dingin gitu. Nah, kalau kasus kita sekarang nih, cocoknya gimana gitu kan ya? Ya. Dilihatnya dari persiapan dulu. Jadi kalau gue lihat sih AFC U16 mainnya di Bahrain kan ya. Kayaknya latihan di Indonesia cukup terusnya. Terus kalau AFC U19 mainnya di Uzbekistan. Oh iya, AFC U16 tuh September mainnya. Kalau AFC U19 Oktober 2020. Itu mainnya di Uzbekistan. Uzbekistan sih sebenarnya cocok-cocok aja sih buat latihan di Korea Selatan. Di Indonesia kurang cocok. Uzbekistan tuh Korea Selatan, Cina, Turki mungkin cocok. Cuman kalau di Indonesia kayaknya kurang. Ini Oktober ya, masih lumayan dekat sih kalau dilihat dari timeline kayak gini. Kalau Piala AFF tuh akhir November tuh home away sih aslinya Mil. Cuman karena COVID kan rencananya sih di satu dua negara di Vietnam kalau nggak salah tuh yang paling potensial jadi tuan rumah, itu juga bisa di Indonesia aja sih. Sementara ini sih gue lihat sih kalau dilihat dari target ya, karena fokusnya itu benar-benar di AFF. Di AFC U19 tuh kan cuma perempat final ya, cuman ya dalam tanda kutip. Jadi gue rasa sih sebenarnya di Indonesia juga cukup sebenarnya harusnya gitu. Nah ini juga gue sempat baca penelitian dari Sport Science School of Rio Mayor tahun 2019 nih, penelitiannya bilang kalau training center terbaik itu di tempat yang sama dengan kompetisi. Makanya tadi gue lihat dulu nih kita persiapannya di mana nih, AFC U16 di mana, U19 di mana, AFF di mana, Piala Dunia U20 di mana di Indonesia tempatnya kan. Nah meski latihan taktik bagus, misalkan kan kalau latihan taktis kan harus diem ya, makanya di tempat yang lebih hangat kan biasanya kayak winter break pada ke Timur Tengah misalnya tim-tim Eropa. Nah itu latihan taktiknya bagus, tapi ternyata manfaat fisik akan jauh lebih positif kalau dilakukan di tempat yang sama dengan kompetisinya. Cuman latihan di tempat lebih hangat tuh memang kebanyakan bagus buat psikologis pemain. Jadi ini ini studinya di ini sih di Eropa, makanya kan Eropa kan banyak kan nyari yang lebih hangat kan. Itu bagus buat psikologis mereka. Cuman kalau balik lagi ke Indonesia ya sesuai nama tempatnya sendiri sih. Gitu kalau kalau soal lokasi sih Mil. Kalau dari gua. Tapi dengan kondisi sekarang kayaknya itu kan secara teori emang oke lah ya gitu. Untuk dengan satu negara yang sama gitu di kompetisi segala macam. Cuma situasi sekarang tuh agak limbung juga tuh deh, masalahnya kan ada pandemi ini kan. Dan duit pasti pas-pasan juga tuh. Ya, tadi udah kita singgung juga soal gaji Sintayong dipotong 50%. Jadi emang lagi nggak ada duit semuanya emang lagi nggak ada duit gitu. Bahkan sekelas Barcelona pun potong gaji Dex gitu. Jadi lo mau ngomong apa lagi gitu. Namanya stadion kan. Gitu. Jadi kayaknya agak susah juga kalau kita harus ke sana gitu. Secara duit kayaknya susah deh. Tapi di Indonesia juga
agak agak sulit juga karena situasi pandeminya kayaknya masih belum terkontrol dengan baik karena kurvanya kan belum turun tuh, masih Sama aman naik lah Pak. terus Dibanding Korea kurva. mah jauh lah lebih. Makanya gue mewajarkan juga sih Sintayong bilang ke Korea aja lebih aman secara COVID kan pertama. Yang kedua juga kan di Korea kan udah mulai kan liga sepak bolanya. Jadi lawan-lawannya mungkin lebih fresh di sana, lebih siap, bisa ningkatin kualitas juga gitu. Tapi Bahkan Sintayong kalau 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 tim junior pun kan juga mereka udah pasti ready kan tim juniornya gitu. Tapi Sintayong emang bilang sih kalau nggak mau di Korea juga nggak masalah katanya. Cuman setelah gue lihat ternyata sebelum COVID tuh udah disiapin plan A, plan B, sama plan C. Sama Sintayong juga disusunnya nih. Kata Exco Hmm. PSSI namanya Andy Iriawan. Katanya sih plan A dan C emang di Korea. Plan B di Jakarta. Dia bilang gitu. Dan ada juga wacana soal yang timnas U19 dimasukin ke Liga 1 aja katanya. Nah kalau kayak gitu cocoknya tesnya ya udah di Indonesia aja sekalian. Biar sekalian main di Liga 1. Liga 1 jadi 20 Ta- tim kan katanya kan ya. Atau Tapi 19 tim kalau nggak masalahnya salah. ada masalah juga tuh kan, itu karena wacana-wacana hore-hore deh menurut gue ya. Iya juga Karena sih. FC U19 itu di Uzbekistan main mulai 14 Oktober Iya. 2020. Hmm. Sedangkan Liga 1 kalau bisa katanya main September September. paling cepat. Masa iya udah main terus tiba-tiba dipanggil ke sana lagi itu buat apa gitu. Kecuali Liga 1 udah main sekarang gitu, bisa diselipin atau gimana lah Iya segala sih. macam. Jadi kayaknya itu wacana hore-hore doang sih, kayaknya sih gitu Susah sih. model-modelannya. Emang. Agak Dan pelik nih. iya makanya, dan sebenarnya kalaupun harus jujur bilang kalau kita nggak punya dana itu, gue sih nggak masalah sih Des kalau PSSI Hmm. bilang kayak gitu. Gue nggak akan marah juga sih, Hmm. mewajarkan kok gitu. Iya. Jadi dan publik mungkin akan mendukung juga gitu. Kita nggak punya dana untuk apa namanya untuk TC ke luar negeri dengan jumlah banyak gitu. Karena ya lo nggak cuma ngeboyong pelatih juga, tapi ngeboyong staff, ngeboyong hitman lah, ada inilah, ada itulah gitu. Dan lo butuh sewa lapangan lah, hotel, terus makan, Makanan, eh, transportasi. uang saku, Hmm. harus kasih uang saku juga lo ke pemain. Makanya nggak usah pakai Dan saku ntar bajunya. dan ada belum tahu itu tes tes COVID-nya tuh Dex, lo harus tes dulu COVID-nya, Udah 2 jutaan memastikan ya aman. Iya, dites. terus ya habis itu lo kalau ke sana mungkin harus karantina mandiri dulu 14 hari. Gimana Hmm. caranya 14 hari tetap latihan tapi karantina gitu kan? Kayaknya gak kepikiran ya karantina di Korea Selatan tapi masih punya lapangan latihan gitu. Iya sih, habis waktu juga nanti. Tapi secara umum sih kalau ngelihat timelinenya itu tadi ya, U16 kita bisa inilah, bisa bukan mencepelekan tapi udahlah ini urusannya Bima Sakti aja lah gitu. Bima Mudah-mudahan Sakti. akan main September kan ya. Apa emang Tapi targetnya? Targetnya masuk apa emang? semifinal Semifinal. kan. Oh iya Tapi semifinal. ya udahlah gitu kan, masih U16 tuh masih junior, gue selalu nganggap bagian dari development aja udah gitu. U16 tuh yang grupnya berat-berat itu kan Jepang, Arab Saudi, sama Cina kan ya? Tapi ya udah nggak apa-apa lah gitu udah. Good luck Bima Sakti. Iya. Good luck Milky Way. Cuman yang U19 ini Dex menurut gue yang agak agak harus diserius sih, karena Hmm. emang bener nih AFC U19 kita tidak ngaruh apa-apa, dalam artian sebenarnya kan kalau lo semifinalis lo bisa masuk ke Piala Dunia kan, Piala Tapi Dunia aduh ya, U20, Indonesia. jalur Asia, kualifikasi Asia. Nah, Piala Dunia udah di Indonesia, jadi apapun yang terjadi Indonesia tetap akan masuk Piala Dunia. Hmm. Cuman kan harus dipersiapkan juga karena ini jadi kerangka tim juga kan, Dex. Hmm. Jadi gue sih menganggap eh, apapun yang terjadi gitu, nggak peduli lo tim Indra Safri lah, lo tim Sintayong lah gitu, udah harus diselesaikan sih apapun Iya sih. keputusannya gitu, bahkan seburuk apapun keputusannya gitu, kayak Hmm. ya misalkan amit-amit lah gitu, Sintayongnya dipecat lah, Indra Safrinya dipecat lah, salah satunya gitu dipecat biar nggak bentrok, atau bahkan dua-duanya dipecat gitu ganti yang baru gitu, apapun yang dilakukan PSSI lah, tapi Hmm. harus dilakukan dengan sangat cepat gitu. Hmm. Masalahnya sekarang udah bulan Juni, Hmm. FC 19 Oktober, tim aja belum latihan lagi Dex, ini Dex, bayangin Iya. AFF juga gimana sih lo. diundur bisa jadi kan? AFF Masih ya masih nggak tahu juga, tahun. masih wacananya November kan dia. Masih akhir tahun sih. Aman sih Ya harusnya itu ya. juga juga masalah juga, tapi ya udahlah, tapi yang terdekat dulu deh gitu, yang Oktober ini gitu, Hmm. Juni Juli Agustus September Oktober, kurang dari 5 September. bulan lah. Oh 16 September. Oh 19 Oh Oktober. enggak,
U19 Oktober ya U19 tuh 11 ya maksudnya. kurang dari 5 bulan lagi lah gitu. Hmm. Jadi harus cepat-cepat gitu kasus ini diselesaikan gitu. Jangan Hmm. sampai mengulur-ngulur terus sih gitu. Menurut lo gimana tuh? Ya setuju. Ya kalau gue lihat sih memang ini apa ya kekhawatiran dari Sintayongnya sih. Misalnya kan lo bayangin lo di negara yang kayak Korea gitu, terus harus balik ke Indonesia. Malas juga kan? Aduh, negaranya lagi nggak serius gini nanganin COVID, gue mesti ke sana. Gimana ya? Apa gue tunda dulu? Udahlah kesini aja ke Korea aja wajar gue bisa mewajarkan itu. Cuman kalau gue lihat memang karena kita fokusnya di AFF terutama ya nggak apa-apa sih di Indonesia. Ya dia harus mau pulang, harus mau ke Indonesia bukan buat latihan dulu sih. Pertama buat nyelesain konflik dulu, buat mediasi dulu lah, ngobrol yang bener lah. Jangan kayak gini, jangan kayak sekarang gitu. Mhm. Dan mulut Sintayong tolong dijaga juga ya, mendingan ya kalau sekarang ya. Mungkin dia ini kali ya, kayak udah gue ngomong ke media Koreain juga gitu. Santai aja slow lah gitu. Nggak akan ketahuan gitu. Atau bisa jadi kalau kita tahu mungkin dia off the record semua, terus dibocorin sama orangnya. Bisa jadi kan? Ya makanya gue tadi yang bilang di awal-awal tadi gue bilang ada kemungkinan dia Keceplosan keceplosan kan? juga mungkin. Dalam artian ini wawancara kan kalau di wawancara kan ada wawancara yang bocor tanda kutip kan dalam artian dipepet terus tiba-tiba lagi nggak konsen aja tiba-tiba dia keluar gitu. Padahal itu emang ada di kepala dia gitu. Dia pengen ngeluarin tapi dia ngerasa enggak gitu. Terus Di, tiba-tiba ada hal yang ke trigger tek terus dia hmm, keluar dari mulutnya gitu mungkin aja. indikatornya gini Mil. Ketika lo membaca berita itu, anggaplah Sintayong beneran ngomong kayak gitu. Yang keluar dari orang-orang apa? Kan bilang, oh emang gitu PSSI bobrok gitu-gitu. Jadi Mhm. apa yang diucapkan tuh sebenarnya ada benarnya mungkin ya, dalam tanda kutip ya. Jadi nggak salah-salah amat, cuman yang nggak etis aja gitu. Iya nggak sih? Benar, 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 benar. Iya, memang Dan ada kemungkinan keceplosan sih. iya, dan gue bisa itu gue tadi bisa ya. membayangkan isi-isinya tuh, iya sih bener. Dari dulu emang nggak pernah bener gitu PSSI, bla bla bla. Iya juga ya. Tapi di situasi yang dibalik sekalipun ya, kalau gua anggap Sintayong tuh bohong semua, Sintayong tuh ngibul semua gitu. Emang bacot aja dia gitu, dan dia Hmm. nggak karena dia terbebani dengan target yang tinggi, terus dia pengen ngasih tameng duluan gitu sebelum Hmm. nanti dia gagal, dia udah dapat tameng, karena gue nggak disupport, karena gue nggak di ini. Anggap aja kayak gitulah, bisa Hmm. bisa dianggap Sintayong semua bohong. Yang benar adalah Indra Safri dan PSSI. Hmm. Tapi situasi kayak gini tetap tidak bisa dibenarkan gitu dalam artian soal perang di medianya lah gitunya gitu. Harus cepat diselesaikan sih. Dan ini ranahnya kayaknya ranah di ketua PSSI sih, Dex. Harusnya. Jadi udah diketuk palu aja, ya udahlah, lepas aja lah gitu Sintayong. Mungkin Hmm. tapi kayaknya kompensasinya gede ya kayaknya. Harusnya gede sih. Gede sih kalau di kontraknya ya gitu. Kecuali ya, makanya kemudian bisa digoyang-goyang pakai apalah gitulah. Tapi gue Dan penasaran sih, ngomong-ngomong, penasaran kenapa? sama mainnya kayak gimana gitu. Masalahnya belum main Iya. aja, jadi gue kayak belum bisa menilai gitu loh. Nah ini juga beban Dan juga sih buat dia kalau ternyata nanti sekali yang main jelek, wah udah pasti dihabisin tuh. dan lo tau gak, Dex, kalau ketua Satgas Satgas Timnas Indonesia itu pengacara. Nggak tahu, emang iya. Iya. Syarif Bastaman tuh salah satu dulu apa, maksudnya tim-tim orang-orang hukum lah gitu ibaratnya Hah? gitu. Jadi kayaknya segala tindak tanduk yang ada di Satgas Timnas Indonesia ini telah terukur dengan baik dari sisi Oh gitu. legal dan segala macamnya lah kayaknya gitu. Jadi semua semua langkah-langkah yang dilakukan tuh udah terukur lah gitu untuk kebaikan Keren. bersama ya tanda kutip. Makanya lo hati-hati lo ngomong Des, lo jangan aneh-aneh lo ngomongin tiba-tiba dikasusin kapok lo. Ya Wah, udah lo ada lagi Des yang nomor itu Dex. ya gitu aja sih ya ini drama Korea lah emang. Iya drama Korea. Ya udah ini harus harus kita hentikan Dex daripada nanti keceplosan terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Gue sih belum kawin Dex ya masalahnya. Kalau lo kan udah punya anak jadi harus hati-hati juga. Iya. Padahal episode kita ini ya, apa ya? Kalau biasanya kan timeless kan, ini berarti kontekstual banget ya. Tekstual karena Nah, agak emosi juga nih. Gue harus mengeluarkan unek-unek ini nih. Gue sih ngerasa pengen mencurahkan ini ke podcast makanya ya bilang ke adminnya ke admin Footballer ID di Instagram sama Twitter buat
ngasih kisi-kisi dulu lah, kasih tahu ke orang-orang biar kita tahu kalau kita bahas ini. Mungkin next kita akan ada model kayak gini juga ya. Jadi ketika ada kasus yang emang wow dan layak untuk dijadikan satu episode khusus, kita akan melakukannya sih. Misalnya Liverpool juara. Ya, Padahal lu bohong, lu jangan bohong. Ini udah ada, ini udah ada draftnya nih di poin-poinnya dulu, jangan bohong lu. Kalian nantikan dulu ya, nanti ada episode khusus untuk episode Liverpool juara. Beda dari yang lain lah, semoga lah. tiba-tiba nggak juara. Ngeselin banget. Tiba-tiba gak juara ya. Ya udahlah, sekian dari kita berdua. Saya Wildan Daru dan teman saya Dex Leniza. Leniza. Izin pamit, terima kasih sudah mendengarkan. Dadah semuanya. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.